لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang jumlah mufidah. Apa itu contohnya? Mana yang termasuk jumlah mufidah, mana yang tidak termasuk jumlah mufidah, kita telah mempelajari. Dan kita telah mempelajari juga bahwa jumlah mufidah paling tidak itu terdiri dari dua kalimah atau dua kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata-kata tersebut, tentang kalimah-kalimah tersebut. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa jenis kata yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk pada pembagian kalimah atau kata, kita akan melihat contoh terlebih dahulu. Sebelumnya saya tegaskan bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat, dan kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata, agar tidak terbalik-balik. Oke, kita lihat di sini ada 5 contoh. Kita lihat pada contoh pertama, yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Muhammad sedang membaca buku. Yadhabu Idris ila suq. Idris sedang pergi ke pasar. Yajlisu Joko alal kursi. Joko duduk di atas kursi. Yadarusu Isa fil fasl. Isa sedang belajar di kelas. Alkitabu kabirun. Kitab itu besar. Nah, sebelum kita lanjut, perlu diketahui bahwa bentuk jumlah dalam bahasa Arab, bila ada kata kerjanya, maka kata kerja tersebut ditaruh di depan. Bukan seperti bahasa Indonesia, kata kerja ditaruh di nomor 2, ya. Tapi dalam bahasa Arab, kata kerja ditaruh di depan, berarti kata kerja dulu, gitu ya, baru kata-kata setelahnya. Di sini ada penyimbolan, yaitu kalimah yang berwarna putih artinya adalah kata benda. Kalimah atau kata yang berwarna merah artinya kata kerja, sedangkan kata yang berwarna kuning artinya kata penghubung. Kita lihat terlebih dahulu, yaqra'u, yadhabu, yajlisu, dan yadrusu semuanya berwarna merah. Jadi itu adalah tandanya kata kerja. Sebagaimana yang dijelaskan, kata kerja ditaruh di depan bila dalam sebuah jumlah yang ada kata kerjanya, ya. Nah, kemudian selanjutnya Muhammad, Alkitab, Idris, Joko, Isa, As-Suq, Al-Kursi, Al-Fasl, Alkitab, Kabir, itu semuanya berwarna putih. Jadi itu adalah kata benda. Oke. Nah, kemudian yang berwarna kuning seperti ila, ala, dan fi, itu semuanya kata penghubung, ya. Ila artinya ke, ala di atas, fi artinya di dalam. Nah, semuanya itu disebut kata penghubung, ya. Ila, ala, dan fi. Sampai di sini mafhum, ya. Jadi di sini paling tidak ada 3 bentuk macam kata, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata penghubung. Oke. Setelah itu kita lanjut pada kaidah. Nah, di sini ternyata kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu namanya isim, fi'il, dan huruf. Bila kita lihat contohnya, isim, contohnya seperti kitabun. Ini menandakan bahwa isim itu sama dengan kata benda. Karena kata benda tadi Muhammadun Alkitab, ada Muhammadun, ada Alkitabu, ada Idris. Nah, contohnya di sini adalah kitab. Berarti
kitab itu termasuk isim, dan isim adalah yang dimaksud adalah kata benda. Jadi semua kata benda itu namanya isim. Kemudian bentuk yang kedua yaitu fi'il. Contohnya qara'a, yaqra'u, yaqra'. Nah, ini disebut kata kerja. Tadi kata kerja, nah dalam bahasa Arabnya disebut fi'il, ya. Jadi kayak tadi yadrusu, kita bisa kembali yadrusu, yajlisu, yadhabu dan yaqra'u itu semuanya disebut fi'il karena dia adalah kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf di sini jangan dipersepsikan huruf A B C D atau alif ba ta tha ya. Huruf di sini adalah bagian dari sebuah kalimah atau kata. Dari ada namanya kalimah isim, ada namanya kalimah fi'il, ada yang namanya kalimah huruf. Nah, kalimah huruf yang dimaksud adalah contohnya fi, yaitu kata penghubung. Jadi fi, ila dan ala itu semuanya adalah kalimah huruf. Ya, karena dia adalah kata penghubung. Oke, saya ulangi. Kalimat terdiri dari terbagi menjadi 3. Yang pertama isim atau kata benda, yang kedua fi'il atau kata kerja, yang ketiga huruf atau kata penghubung. Sampai di sini insyaallah mafhum ya. Kita lanjutkan dari pembagian pembagian bentuk kalimah. Sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah isim atau disebut juga dengan kata benda. Nah, yang termasuk kategori isim adalah semua jenis nama. Nah, yang namanya kata benda, semua benda yang kita tahu ada namanya kan. Contohnya kursi, itu namanya kursi. Kemudian ada juga lemari, rumah, itu semuanya kata benda tapi punya nama. Jadi semua barang yang punya nama, insya Allah semua barang ada namanya, itu adalah isim atau kata benda. Yang pertama, nama orang. Khalid, Muhammad, Ishak, Abdullah, Abdurrahman, itu semuanya adalah isim karena dia adalah nama orang. Bentuk yang kedua adalah nama hewan. Samak contohnya di sini ikan, atau kita cari yang lain. Misal asadun singa, qitun kucing, kalbun anjing, dik ayam. Nah, itu semuanya adalah nama hewan dan termasuk kategori isim atau kata benda. Kemudian yang ketiga adalah nama tumbuhan. Nama tumbuhan contohnya di sini nakhlah adalah pohon kurma. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin kita rata-rata nama pohon dengan nama buah sama ya, pohon nangka, pohon pisang, pohon jambu. Nah, itu semuanya termasuk nama tumbuhan dan termasuk isim. Gini. Nah, kita lanjut pada berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat-ingat terlebih dahulu. Jadi macam-macam isim. Yang pertama nama orang, kemudian nama hewan, dan ketiga nama tumbuhan. Sekarang kita masuk ke 4, nama benda. Semua benda. Jawal, HP, dabab, motor, television atau tilfaz, itu TV. Kemudian hasub, komputer, baitun, rumah, masjidun, masjid, madrasah, madrasah, birkah, kolam, ya, nahrun, sungai. Nah, semua nama benda itu termasuk adalah isim. Jadi kita ingat, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda masuk kategori isim. Kategori isim selanjutnya yaitu nama profesi, seperti talib, murid,
ustadun, guru. Misalnya apa lagi? Toyar, pilot. Tabib, dokter, dan lain sebagainya. Semua nama profesi atau pekerjaan itu masuk pada kategori isim. Kita ulangi bareng-bareng. Macam-macam isim yaitu nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, dan nama profesi. Dan terakhir adalah nama kondisi. Maksudnya nama kondisi ya. Kondisinya itu seperti apa? Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Kabir termasuk isim karena dia nama kondisi. Nadhifun, kondisinya bersih. Jamilun, cakep. Jamilatun, cantik. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah nama-nama kondisi termasuk pada kategori isim. Jadi macam-macam isim itu ada 6. Apa saja? Ya, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, nama profesi, dan yang terakhir nama kondisi. Itu disebut isim. Kita selanjutnya masuk pada fi'il. Fi'il atau disebut juga dengan kata kerja. Yang maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan. Nah, di sini kata kerja mempunyai 3 bentuk. Ya, kata kerja sendiri atau fi'il itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama waktu lampau. Kemudian kedua waktu sekarang atau akan datang. Yang ketiga perintah. Nah, untuk waktu lampau contohnya qara'a tadi ya. Qara'a. Semua susunan mufradat kalau kita hafalkan ada untuk fi'il ada 2 macam ya. Pertama yang di depan, yang kedua di belakang. Qara'a yaqra'u. Nah, yang di depan itu namanya menunjukkan waktu lampau. Adapun yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang yaqra'u. Nah, contohnya darosa yadarusu. Darosa menunjukkan lampau, yadarusu menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Ya. Yang terakhir kata perintah yaitu fi'il perintah, yaitu contohnya iqra. Iqra. Contoh lain kalau dalam kata darosa, darosa menunjukkan lampau, yadrusu menunjukkan sedang waktu sekarang atau yang akan datang, udrus menunjukkan perintah. Oke, jadi fi'il terbagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang dan akan datang. Kemudian yang ketiga perintah. Oke, sebelum kita lanjut, kita flashback terlebih dahulu bahwa kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim atau kata benda, yang kedua adalah fi'il atau kata kerja, yang ketiga adalah huruf. Nah, untuk bentuk yang pertama isim. Macam-macam isim itu ada 6. Kita sebutkan pertama nama orang, kemudian nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, nama profesi, dan nama kondisi. Itu disebut isim. Yang kedua fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja ini menunjukkan 3 waktu. Pertama, waktu lampau. Kedua, waktu yang sedang berlangsung yaitu sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga, bentuknya adalah kata perintah. Kata perintah. Kita lanjut pada kalimah ketiga yaitu kalimah huruf. Kalimah huruf atau kata hubung. Nah, kita langsung lihat contohnya. Yang sudah ada pada contoh adalah ila, ala, dan fi. Di sini ditambahkan ada min.
Jadi kita tahu ada 4 ya. Ila artinya ke, ala di atas, fi di atau di dalam, min dari. Nah, ada catatan untuk kalimat huruf ini, yaitu huruf tidak dapat berdiri sendiri. Nah, mafhum ya? Kalau kita bilang ila, maksudnya apa? Ala apa? Di atas apa? Fi apa? Di dalam apa? Kan seperti itu. Min dari apa? Dari mana atau gimana kan? Nah, contohnya dia berpasangan. Fil fasli di dalam kelas. Alal kursi di atas kursi. Meskipun bentuk fil fasli ataupun alal kursi itu belum termasuk jumlah mufidah. Paling tidak dia tidak boleh berdiri sendiri. Nah, syarat untuk jumlah mufidah akan kita pelajari nanti. Yang penting kita tahu dulu bahwa kalimat huruf itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia paling tidak ada sandarannya. Ada isim yang disandar, ada isim untuk membantunya fil fasli ya di dalam kelas. Meskipun bentuk susunan kata ini fil fasli tidak menunjukkan atau tidak berarti jumlah mufidah. Gitu ya. Jadi pada materi kali ini yaitu jenis-jenis kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama isim dengan macam-macamnya ada 6. Kemudian fi'il menunjukkan 3 waktu, ada lampau, ada sekarang dan akan datang, dan perintah. Yang ketiga adalah kata hubung atau dalam bahasa Arab disebut kalimah huruf. Seperti itu. Insyaallah mafhum ya. Oke, itu untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. درب النجاح يزفنا يشدو غريد المنى بسعادات قد رفرفت بالروح تشرق بالسنا